والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Salawat serta salam kepada Rasulullah. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebaik-baiknya umat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat dari nabi yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, amalan-amalan kita dan perbuatan-perbuatan ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Yang diriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW sabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Pertama, bulan Ramadan dinamakan oleh orang-orang Arab bulan ke-9 daripada bulan Hijriah. Dinamakan Ramadan dikarenakan di musim itu Ramadan sedang panas-panasnya. Diambil dari kata Ramadan, artinya sangat panas ataupun sangat dingin. Dan Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan yang penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamah. Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk berpuasa di siang hari. Tuftahu abwaabul jannah. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwaabun nar. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Fihi lailah. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam. Khairun min alfi syahr. Di mana di bulan itu satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu adalah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha, barang siapa yang dihalang atau terhalau atau enggak mendapatkan keberkahan daripada malam tersebut, maka dia enggak dapat apa-apa. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Utitu min ummati khamsan lam yu'tahunna." Nabi Muhammad SAW, umatku diberi 5 perkara yang dimana umat-umat sebelumku tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, khulqus shaim atyab indallah min rihil misk. Bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi, lebih harum di sisi Allah. Perhatikan kalimatnya, di sisi Allah. Akan tapi kadang banyak orang-orang salah paham. Oh, mulut orang berpuasa itu lebih harum daripada bau minyak kasturi, sehingga dia nggak sikat gigi. Sikat gigi boleh, tapi sebelum zawal, sebelum zuhur. Kalau sesudah zuhur sikat gigi ataupun bersiwak itu hukumnya makruh ketika orang sedang berpuasa. Dan yang kedua, para malaikat beristighfar untuk orang-orang yang berpuasa. Siapa yang mendapatkan ampunan, siapa yang mendapatkan, orang tersebut akan diampuni, dimintakan ampun oleh para malaikat. Orang yang menjalankan puasa dengan keimanan, wahtisaban, dengan mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mau puasa sunnah ataupun puasa wajib, terutama puasa Ramadan. Kadang banyak orang berpuasa, tidur orang berpuasa ibadah.
Tapi dia tidur habis subuh sampai sebelum maghrib, itu bukan ibadah namanya. Itu dia meninggalkan kewajiban, meninggalkan pahala-pahala yang besar. Itu bukan ibadah namanya. Tidur yang disebut ibadah adalah tidur yang sekedar buat istirahat sebentar doang. Tidur misalkan ba'da isyraq atau ba'da duha, bangun sebelum zuhur. Nah, dilaksanakan sholat zuhur, bukan tidur lagi, baca Quran atau dia muzakarah atau dia belajar sama ulama-ulama atau dia menghafal dan lain sebagainya. Dan bahkan sebagian dari orang berpuasa tapi perlakuannya nggak seperti dia berpuasa. Dia tidak sengaja membatalkan pahala puasa. Dikisahkan bahwasanya ada 2 orang wanita datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nggak kuat ya Rasul puasa, capek ya Rasulullah, haus, lapar. Kata Rasulullah itu dibatal. Ya Rasulullah, demi Allah, aku nggak makan, nggak minum, nggak melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir. Aku belum melaksanakan apapun yang membatalkan puasa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ambil 2 wadah. Ambil 2 wadah, diambil di hadapan wanita tersebut, sokokin mulut pakai tangan sambil muntah. Pas keluar, yang keluar daging, segumpal daging. Wanita ini kaget, kok bisa aneh nggak makan tapi yang keluar segumpal daging. Kata Rasulullah, itu dibatal. Ini buktinya. Karena dia sebelum didatang ke Rasulullah, dia habis ghibah. Dalam Al-Quran disebutin, atuhibbu an ta'kula lahman akhihi maitan fakarihtumu. Apakah engkau nggak jijik makan bangkai saudaramu sendiri? Bangkai saudaramu sendiri. Kalau kita makan bangkai ayam aja jijik, gimana ini bangkai, udah bangkai, terus saudara kita sendiri yang kita makan. Itu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ghibah, namimah, dusta, melihat hal-hal yang haram, itu juga membatalkan puasa. Kamin qa'imin laisa lahu siyam ilal ju' wal atas. Seberapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak mendapatkan apa-apaan dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Ya Rasulullah, bagaimana maksudnya? Dia puasa, nggak makan, nggak minum, tapi dia melakukan hal-hal yang bikin pahala puasanya jadi batal. Jadi dia nggak dapat apa-apaan, percuma di puasa, cuma mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Hukumnya bagaimana? Puasanya tetap sah, tapi dia nggak mendapatkan pahala puasa, cuma mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperindah surga-surganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan surga untuk memperindah diri. Nama Allah indah yang surga, karena orang-orang yang soleh dari hamba-hambaku ini kasihan di puasa, capek, supaya ketika dia mau bertemuku, aku disiapin tempat yang nikmat. Dan yang keempat, setan-setan diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa di malam akhir Ramadan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar, apakah itu malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan, itu bukan malam Lailatul Qadar. Itu gaji bagi seorang yang telah mengerjakan amalan puasa. Ibaratnya kita kerja sama orang, akhir bulan kita digaji. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga begitu. Kita berpuasa selama sebulan penuh, Allah ampunin dosa-dosa kita. Dan bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza kana awwal lailah min Ramadan tuftahu abwabul jinan kullah."
apabila telah datang malam pertama bulan suci Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga seluruhnya. Seluruh pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yughlaqul bab fi syahr kullah. Maka pintu surga enggak bakal ketutup selama sebulan penuh, tuh enggak bakal ketutup. Sumayabullah munadiyan munadi. Kemudian Allah memanggil kepada hamba-hambanya, wa ya talibal khair aqbil wa ya baghiya syarr absir. Wahai orang-orang yang mencari ridha Allah, orang-orang yang mencari rahmat Allah, orang-orang yang mencari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, aqbil, datang sini. Wa ya baghiya syarr. Ayo, orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan kekejian, melakukan kemaksiatan, absir. Deh cukup, sedikit aja, jangan banyak. Ayo cukup deh, tinggalin kejahatan ente, jangan terlalu banyak. Karena ini bulan penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Cukup, yuk berubah sekarang. Bulan Ramadan, arti dari bulan Ramadan bukan hanya kita menahan lapar dan rasa haus, tapi di bulan Ramadan itu banyak pelajaran yang kita ambil. Orang yang tadinya nggak pernah sholat di masjid, jadi sholat di masjid, walaupun sekedar tarawih. Orang yang nggak sabaran, jadi bisa sabar. Orang yang nggak pernah ngerasain lapar dan haus, sekarang dia ngerasain. Mengingatkan kita bahwasannya saudara-saudara kita ini banyak yang kelaparan. Selain bulan Ramadan, dia kelaparan. Kita disuruh ngerasain sedikit aja selama sebulan, kita ngerasain. Enak kan? Kita yang alhamdulillah dikasih Allah kecukupan dari segi materi ataupun segi jasmani. Tapi banyak saudara-saudara kita mungkin dari segi materi dia punya banyak, tapi dari segi jasmani dia nggak punya. Dia sakit, dia punya segalanya, dia bisa makan apa aja, tapi dia nggak bisa nikmatin karena dia punya penyakit. Dan bahkan ada orang yang sehat jasmaninya, tapi dia nggak punya materi. Karena dia nggak punya materi, dia nggak bisa makan, bahkan dia nggak bisa melakukan pekerjaan ataupun hal-hal yang lain. Maka di bulan Ramadan ini mengajarkan kita bahwasannya ingat, kita punya materi banyak, jangan lupa. Kita punya rezeki yang banyak, jangan lupa. Saudara-saudara kita masih banyak yang membutuhkan. Saudara-saudara kita masih banyak yang kelaparan. Jangan jauh-jauh, di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang kekurangan. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan dengan iman, dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu min dhanbihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Yang maksud dia akan datang bagaimana? Apakah dia boleh bebas melakukan maksiat? Udah deh, ini diampuni dosa setelahnya. Nanti bukan Nabi, diampuni dosa setelahnya. Ini berpuasa dengan iman, dengan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Tapi apakah aneh boleh melakukan maksiat dan mengharap ampunan dari Allah? Ada sengaja ngakuin maksiat, dosanya diampuni pasti. Udah yang sholat ya gitu, puasa Ramadan aja sisanya maksiat. Yang dimaksud diampuni dosa setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita daripada dosa-dosa yang akan kita lakukan. Yang tadinya kita dicatat fulan bin fulan tanggal sekian, jam sekian bakal ngebuat dosa
kayak gini. Sama Allah dijaga, dihapus. Dijaga diri kita dari perbuatan maksiat. Dijaga diri kita dari perkara-perkara yang keji. Dijaga diri kita dari segala macam keburukan. Itu yang dimaksud mata qaddama min dzambihi wa mata akhar, dan yang akan datang. Bahkan di bulan Ramadan ini ada kekhususan. Yang pertama adalah, yang tentu yang kita banyak tahu adalah nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Wahyu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, di bulan Ramadan. Dan ada lagi kekhususan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala di selain bulan Ramadan, di malam-malam lain Allah memanggil hambanya di pertigaan malam sampai terbitnya fajar. Akan tetapi di bulan suci Ramadan dikhususkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hamba-hambanya selepas hambanya berbuka puasa. Hal min mustaghfirin fa'alqulah, adakah orang yang ingin meminta ampun, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Hal min sa'ilin fa'utiyasulah, adakah orang yang ingin meminta hajat, aku kabulin hajat-hajatnya. Hal min ta'ibin fa'atub alaih, adakah orang yang ingin bertaubat, maka aku akan kasih taubatnya. Dari habis maghrib sampai terbitnya fajar shadiq, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkasih khusus buat kita. Itu salah satu khususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita di bulan suci Ramadan niatin dari sekarang. Paling sedikit kita bisa hatam Quran. Caranya gampang. Selepas habis sholat subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. Satu hari 1 juz. 1 juz 10 lembar. 30 hari hatam Quran. Kalau bisa lebih lagi, lebih masya Allah lagi. Kita mau lebih hatam, mau lebih banyak, lebih masya Allah. Atau sehari 2 juz, sehari 3 juz, sehari 4 juz. Mau sebulan kita niatin hatam berapa kali, nggak masalah. Karena Ramadan ini adalah syahru ummati. Kata Rasulullah, syahru ummati, bulan umatku. Ini khusus di bulan umatku nih, dikhususin sama Rasulullah. Kalau Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana caranya orang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Di malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun dan orang yang berjabat tangan dengan malaikat. Bagaimana kita berjabat tangan dengan malaikat? Malaikat menyerupai manusia. Kita berjabat tangan. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dan berjabat tangan dengan para malaikat, hatinya luluh, hatinya lembut. Dengan nasihat dikit, nangis, sedih, tersentuh hatinya langsung. Itu orang ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan Imam Habib Ali bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu di bulan Ramadan punya kelas ngajar, itu 12 kali ngajar dalam sehari. Kalau selain bulan Ramadan 8 kali. 8 kali. Dan itu bukan sejam-sejam. Dan di bulan Ramadan 12 kali ngajar dalam sehari. Bukan kayak kita. Di sini ngaji alhamdulillah. Bisa mau ngaji alhamdulillah. Habib Ali Masyhur sehari 12 kali ngajar. Tarawih 4 kali semalam. Dan umurnya beliau ketika wafat itu 83 tahun. Sholat nggak pernah duduk. Sholat nggak pernah duduk. Tarawih semalam 4 kali. Berarti 20 kali 4 80. 93 kali 4 12. 12. Tarawih
80 kali ditambah witir 11 rakaat. Nggak pernah lupa. Bahkan ketika di akhir hayatnya, ketika itu COVID datang, jadi di Tarim sebagian masjid ada yang disuruh tutup. Habib Ali, Habib Umar bilang Habib Ali, Habib kalau begitu kita buka sholat id di Darul Mustafa. Biasanya orang Darul Mustafa sholat Jumat ataupun sholat id itu di Masjid Jami Tarim ataupun Masjid Raudhah. Tapi karena Masjid Raudhah nggak dibolehin dibuka oleh pemerintah, jadi Habib Umar bilang sama Habib Ali, ya udah kalau gitu kita buka aja di Darul Mustafa. Habib Ali sholat id, Habib Ali bukan imam, tapi di belakang imam. Saking sakitnya Habib Ali, itu sholat sampai jatuh bangun lagi. Di malam, di tanggal ketiga daripada Idul Fitri, intagal rahmatillah, Habib Ali meninggal. Dan selama hidupnya, riwayatnya nggak pernah sholat subuh. Mau sakit gimana pun nggak pernah duduk. Dan sholat pasti di masjid. Karena punya teman, salah satu temannya dia yang suka nuntun Habib Ali Masyhur. Habib Ali Masyhur jarak dari masjid ke rumah itu lumayan. Kurang lebih kalau kita jalan kaki kurang lebih itu 5-10 menit. Habib Ali mau dianterin pakai motor, pakai mobil, nggak mau. Jalan kaki mau. Subuh dia mulai jalan kaki, dituntun sama tangan kanannya. Asistennya Habib Ali dituntun ke masjid. Habib Ali nggak mampu beli mobil. Saya nggak mau Habib Ali, umur 83 tahun. Itu boro-boro mau jalan ke masjid, jalan 5 menit 10 menit, jalan 2 menit kita pakai motor. Lemah, artinya kita lemah, nggak ada apa-apanya dibandingkan ulama-ulama. Kita hamba yang lemah, bukan hamba yang kuat ataupun orang yang punya wawasan yang luas. Tapi kita nggak nyadar kita itu lemah. Kita Ramadan kita lihat tarawih penuh, malam 1, malam 2, malam 3 penuh masjid, sisanya habis. Sama di kita takbiran, tarawih masih penuh, sisanya di pertengahan mana. Padahal Rasulullah SAW bilang 10 awal daripada bulan Ramadan ada maghfirah, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu rahmah. Di pertengahan Ramadan itu ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu idgham minan nar. Pembebasan dari api neraka. Walillah kulla yaumin indal fitr alaf atik minan nar. Allah Subhanahu wa taala di setiap malam bulan Ramadan, di setiap hari ketika berpuasa, alaf 1000 atik minan nar, pembebasan daripada api neraka. 1000 orang dibebaskan setiap hari, setiap buka puasa. Apalagi orang-orang yang suka membagikan takjil, membagikan nasi buat buka puasa, nyumbang ke masjid, nyumbang ke pengajian yang buka puasa bersama, itu pahalanya besar. Karena ketika kita ngasih, kita bukan dapat pahala doang, pahala dia didobel ke kita. Cuman walaupun kita kasih 1 biji kurma, pahalanya double. Jaga rezeki, isihin buat buka puasa, kita buat kasih buka puasa. Kalau di Mekah ataupun di Mesir itu kalau buka puasa orang berebut, bukan berebut mau ngambil nasi,
berebut mau bagi nasi. Kalian tahu pahalanya besar. Orang awam padahal. Itu orang yang ngaji. Masa kita nggak mau kalah sama orang awam? Mereka awam. Sholat mungkin ya pahala dulu doang lah. Tapi ketika bulan Ramadan datang, berebut bagiin nasi. Itu bukan berebut bagi nasi, ngerebut nasi gitu. Takut kehabisan nasi. Sholat Jumat ya gitu. Sholat Jumat gimana nih? Gimana yang bagi nasi nih? Gimana yang bagi nasi nih? Beda kita yang mau orang sholat. Gimana caranya? Niatin deh sekarang. Ada rezeki kita sisihin buat buka puasa. Kita bagiin. Nggak usah banyak-banyak. Ini ada sedikit rezeki 50.000 cukup buat beli kopi atau buat beli kurma. Kita taruh kurma berapa sih palingan murah. Kita taruh di masjid. Ini ada kurma nih buat buka puasa. Itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Pahalanya masya Allah. Dia dapat pahala dia ke kita. Dan kita dapat pahala lagi 2 kali lipat pahala kita. Padahal kita beli kurma istilahnya 200.000 buat sebulan. Tapi pahalanya lebih dari 200.000. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama tarawih. Dan yang disebut ibadah di dalam bulan Ramadan, ibadah yang paling afdal adalah salat tarawih. Jadi kita niatin dari sekarang, jangan sampai kita kelewat 1 hari nggak ada tarawih. Kita pulang kerja kemalaman, sholat di rumah, ajak keluarga kita, ajak anak kita, ajak bini kita, ajak orang tua kita. Ya Allah, ini nggak sempat tarawih ini, anak pulang kerja jam 10 malam, masjid udah nggak ada yang tarawih, sholat di rumah. Kalau sempat tarawih di masjid, pahalanya lebih afdal lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kata minni wal a'lam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa ya? Hah? Dua menit lagi katanya saya TV. 2 habis 10. Lama banget 2 menit ya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatul qadar," apabila telah datang malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini dikatakan Rasulullah bahwasanya itu di malam-malam ganjil. Nazala Jibril alaihi salam fi kabkatin minal malaikah yusalluna wa yusallimuna ala kulli 'abdin qa'imin aw qahidin yadhkurullah ta'ala. Ketika datang malam Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi. Malaikat Jibril juga turun ke bumi. Yusalluna, memberi selawat kepada dan memberi salam ala kulli abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurullah ta'ala. Memberi salawat dan memberi salam kepada hamba yang beribadah secara berdiri atau qa'idin atau beribadah secara duduk. Yadzkurullah ta'ala,
mereka menyebut-nyebut Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat daripada malaikat adalah istighfar buat kita. Dan malaikat memberi salam. Coba kita bayangin, malaikat memberi salam kepada kita. Kita disalamin ulama aja girang. Ini malaikat. La ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah bermaksiat dan enggak pernah melanggar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Bahkan malaikat ada yang diciptakan untuk sujud. Sujud di awal diciptain sampai hari kiamat sujud dikerjakan. Dari awal diciptain berdiri, di awal diciptain tahiyat, patuh sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau kita katanya bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya daripada maghrib sampai fajar. Hal min sa'ilin fa'ajasulah, apakah ada yang meminta hajat maka aku akan kabulkan. Kenapa doa kita nggak dikabulin? Doa kita nggak dikabulin sama Allah. Apakah kita putus asa kalau doa kita nggak dikabulin? Sekarang kita mau cairin dana BPJS ketenaga kerjaan, kita mau cairin itu, kita berusaha terus-terusan berkali-kali, sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak, tapi kita nggak putus asa. Tapi kenapa kita minta sama Allah kita putus asa sekali? Allah yang akan memberi, semuanya dari Allah. Bahkan kalau kita doa kita nggak dikabulin, harusnya kita lebih girang karena disimpan sama Allah. Allah nggak mungkin nggak ngabulin doa, itu mustahil. Tapi kapan dikabulinnya? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Mungkin di dunia dan mungkin di akhirat. Bahkan ada seorang hamba, dia kerjaan setiap hari doa, ibadah, ya salat fardu, puasa bulan Ramadan, salat sunnah, tarawih, salat witir di bulan Ramadan. Selain itu dia cukup dengan hamba yang taat apa yang Allah perintahkan. Gak banyak ngerjain puasa sunnah, gak banyak ngerjain puasa sunnah yang lain, atau gak banyak ngerjain sholat sunnah, sedikit. Tapi doa terus, setiap sholat doa. Tapi gak akan dikabulin sama Allah. Doanya gak ada dikabulin. Ketika hamba tersebut meninggal dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sama Allah diprihatin, ini pahala ente. Ya Allah, ini pahala banyak banget. Aku nggak pernah ngerjain sholat sunnah 1000 rakaat, aku nggak pernah ngerjain puasa sunnah sebanyak ini, aku haji mungkin cuma sekali, aku umroh cuma sekali, tapi kok ini banyak banget pahalanya. Allah SWT bilang, nih doa ente yang belum ada kabulin di dunia, aku kasih pahala di akhirat. Harusnya kita kalau doa nggak dikabulin sama Allah, kita girang, karena ini simpanan buat kita. Kita nggak tahu amalan apaan yang bisa masukin kita di surga, amalan apaan yang bisa membuat kita mendapatkan ridha Allah. Jadi kita harus lebih girang lagi. Kalau doa kita nggak dikabulin, berarti simpenan nih, cadangan buat kita nih, biaya tak terduga buat di akhirat, simpenan kita buat di akhirat. Terutama bulan Ramadan, itu banyakin doa, banyakin istighfar, banyakin meminta surga, banyakin menghindari dari api neraka. Karena itu doa disimpan sama Allah, simpan, pulang, simpan. Nanti kalau doa kita nggak dikabulin di dunia, sama Allah dikasih di akhirat. Nih doa ente yang nggak kabulin di dunia, dikasih sama Allah. Dana yang tak terduga, pahala yang tak terduga, yang kita nggak pernah kerjain,
tapi kita dapetin. Jadi jangan pernah putus berdoa, minta sama Allah, minta semuanya sama Allah, serahin semua sama Allah. Bahkan banyak para orang-orang soleh ketika doanya nggak dikabulin, girang. Berdoa minta hajat nggak dikabul, girang. Kita nggak minta hajat nggak dikabulin, tuh. Nah, apa ini nggak dikabulin? Malas deh doa deh, sekali aja doa deh, nggak doa lagi deh. Justru harusnya kita girang karena disimpan doa kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan doanya. Masa Allah berdusta? Nggak mungkin, mustahil, sifat yang mustahil. Kita doa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, doa sama aku, minta apapun sama aku kabulin. Kapan dikabulinnya? Bukan berarti harus di dunia. Bisa jadi Allah simpen doa kita di akhirat. Apapun minta sama Allah. Titik kesusahan, kita dalam keadaan susah, senang, minta sama Allah. Ketika kita susah, datang ke Allah. Lagi senang, lupa. Kita susah, ya Allah, kenapa kau kasih cobaan yang berat banget? Ya Allah, kenapa nih cobaan yang berat banget? Aku nggak sanggup. Allah nggak mungkin ngasih cobaan yang kita nggak sanggup. Tapi kita lagi girang, wah udah lupa. Boro-boro sholat sunnah. Sholat wajib mungkin ditinggalin. Biar lagi susah, sholat sunnah siap malam, bangun malam, ya Allah, minta, ya Allah, bisa gol ya Allah, tanah bisa gol ya Allah, setelah aku ya Allah, mobil bisa keluar ya Allah, motor bisa laku ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lagi susah, masya Allah, sampai nangis ya Allah, kasihan anak saya ya Allah, nggak makan 2 hari ya Allah, lagi girang lupa. Sholat fardu tinggalin. Jangankan sholat sunnah, sholat fardu tinggalin. Dia lupa sama Allah. Bahwasanya Allah yang ngasih nikmat. Kita kenal sama Allah ketika kita lagi senang, Allah bakal kenal sama kita ketika kita lagi susah. Lagi senang, jangan putus, tapi udah lagi senang lupa sama Allah. Justru ketika kita lagi senang, disitulah kita harus banyak bersyukur, kita harus banyak beribadah kepada Allah. Nanti ketika kita lagi susah, Allah kasih jalan, Allah kasih kemudahan, Allah kasih lapang. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang terpenting jangan pernah tinggalin sholat fardu, tarawih jangan sampai kosong. Niatin dari sekarang. Tarawih jangan sampai kosong. Di sini tarawih palingan sejam paling lama. 1 jam itu lama deh. Imamnya udah baca nada haromen. Itu lama deh tuh. Dari At-Takatsur sampai Anas. Kalau ditarik Hai Umar sholat tarawih itu sehari paling sedikit 1 juz 8 lembar. Jadi 2 juz kurang 2 lembar. Dan kadang ada 1 ayat yang Hai Umar itu ulang-ulangin lagi. Diulangin lagi Hai Umar, diulangin lagi. Yang sholat tarawih bahkan udah gemeteran. Hai Umar ulangin lagi. Bukan berarti Hai Umar lupa menghayati arti dan tafsir daripada itu surat. Dihayati lagi Hai Umar. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Diulang lagi Umar. Zia, orang awam, ini Umar kenapa ini Pak? Kenapa belakang nggak ada yang ngingetin? Padahal belakang megang Quran semua.
Jadi terawih pakai Quran. Jadi selama sampai tanggal 17 Ramadan itu khatam Quran. Bukan di sini. Khatam Quran asal nama. Nama itu khatam Quran. Ya mau bikin khatam Quran. Terawih nggak pernah tiba-tiba bikin khatam Quran. Ya khatam Quran mau bikin khatam Quran. Bukan berarti nggak boleh. Boleh. Nggak masalah. Tapi kalau di sana khatam Quran ya benar khatam Quran. Terawihnya pakai khatam Quran. Jadi selama terawih paling sedikit itu 1 juz 4 lembar. Hari pertama 2 juz. 2 juz bukan berarti baca lokap enggak. Rakaat pertama 1 lembar misalkan. Rakaat kedua 1 lembar. Rakaat ketiga 1 lembar. Sampai 2 juz selesai. Juz. Hari kedua juz 3 sampai juz 4. Dan bahkan ketika Hai Umar kunut di malam 15 sampai akhir itu pakai kunut biasa. Hai Umar kunut yang paling lama dan paling sebentar 15 menit kunutnya Hai Umar. Tahu dari mana? Dari Telegramnya Hai Umar. Itu ada di-upload di Telegramnya Hai Umar. Paling sebentar 15 menit. Nggak ada yang dibuat 15 menit, nggak ada. Paling lama setengah jam. Jadi bayangin, itu berdiri kunut. Ya Allah, ramai yang hadir. Panjang kunut. Ya Allah. Dan yang aneh perhatiin itu doanya semuanya beda. Selama 15 hari doanya semuanya beda. Nggak ada yang sama. Sama paling kunut subuh. Allahumma hdina fi man hadait, itu sama pasti. Tapi sisanya itu beda. Kita bayangin nih, Hai Umar ngapal berapa buku nih, ngapal berapa doa, kok bisa beda-beda 15 hari. Diperhatiin dari Telegram Hai Umar ada rekamannya. Kunut tanggal sekian, kunut Hai Umar tanggal sekian, kunut Hai Umar tanggal sekian. Dengerin, beda-beda semuanya. 15 menit, 18 menit, 20 menit, bahkan paling lama 30 menit. Itu kalau orang nggak kuat, nggak sholat deh, apin deh, nggak sholat itu nggak kuat kakiannya beb. Itu terawih dari mulai jam 8:30, selesai jam 10:30. Berarti 9:30, 2 jam terawih. Belum witir 15 menit. Habis witir baca doa tarawih sama gosidah selesai jam 12. Itu paling lama deh. Jadi selama dari jam habis isya, sholat isya, biasanya sholat isya ditakhir dikit karena jam 9. Kalau Hai Umar ada biasanya kayak khatam di Masjid Ba'alawi atau Masjid Segaf, biasanya terawihnya lebih cepat. Tapi tetap bukan berarti terawih lebih cepat, bacaannya sedikit, sama. Bacanya tetap segitu. Sejuz atau 2 juz. Paling sedikit sejuz 8 lembar. Paling sedikit. Karena ngejar target BSP Hatam di tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan Hatam Quran. Di dalam Hatam Quran tanggal 17 Ramadan. Habis itu tanggal malam 21 di Masjid Ba'alawi, tanggal 23 di Masjid Segaf kalau. Jadi sama kayak di sini yang sama. 21 di Empang Bogor, 23 Al-Hawi, 19 Salafi, 25 luar Kuitang, 27 Kojan. Sama, di sana juga ada khatam tarawih juga ada, karena itu adat-adat dari salaf saleh. Allahu a'lam bishawab. Sebelum datangnya Ramadan, saya pribadi meminta maaf apabila ada kata-kata aneh yang aneh sampaikan kurang enak masuk di hati, atau perbuatan aneh yang tidak enak, aneh minta maaf sebelum Ramadan. Dan
Mudah-mudahan dimaafin. Kata mini walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.